kita masuk dalam pembahasan kita. Bagaimana kita tahu keberadaan Daud adalah bagi Tuhan? Ini adalah sesuatu yang perlu kita dalami. Ini adalah sesuatu yang ditulis dengan jelas dalam 1 Samuel 17. Seluruh fakta, seluruh cerita, naratif yang dipaparkan dengan sangat jelas setiap plot dan alurnya. Kita bisa menjawab, keberanian Daud bagi Tuhan itu sangat terlihat dari hasratnya yang mau melawan dan mengalahkan Goliat. Daud secara postur tubuh sangat kecil. Secara pengalaman berperang tidak punya. Secara nilai pelatihan perang tidak punya. Tidak seperti kakak-kakaknya. Tapi menjadi pertanyaan kita, apakah hasrat cukup untuk membuat orang punya keyakinan dia pasti menang? Setiap kita pasti punya gairah. Setiap kita pasti punya hasrat. Setiap kita pasti punya keinginan. Tetapi jikalau hanya hasrat dan keinginan, tidak ada satu keputusan iman, tidak ada peneguhan iman, semuanya tidak cukup. Jadi di sini kita melihat, saudara, semua ternyata tidak muncul pada hari itu. Jadi hasrat dan kepastian daripada Daud ingin mengalahkan Goliat itu sudah diproses Tuhan dari sejak dia kecil. Itu sudah diproses Tuhan dari mulai dia mentaati setiap perintah daripada orang tua pada waktu dia diminta menjadi gembala kambing domba. Nah, kita melihat proses ini. Dikatakan Daud anak yang taat. Dan dia bertanggung jawab kepada perintah orang tua yaitu Isai. Daud, tengoklah kakak-kakakmu. Apakah ya mereka selamat atau tidak? Bawakanlah daripada gandum dan roti ini. Dan setelah itu kalau buktikan kalau kakakmu selamat, minta tanda. Dan jangan lupa bawa juga keju ini untuk kepala pemimpin daripada tentara itu. Nah, di dalam bagian ini, saudara, pertanyaan saya, Daud boleh gak mengelak? Pak, aku kan masih kecil. Kalau aku nanti melewati menghadapi musuh bagaimana? Kalau aku dibunuh, Papa gak sayang sama aku? Minta aja kakak-kakak yang lain. Nah, jadi saudara, dalam bagian ini, saudara, dia tidak komplain. Dia tidak bertanya kenapa yang dia disuruh. Kemana kakak yang lain? Ini 3 berperang, ada 4, ada 1 Daud. Kenapa dia tidak minta 4 yang lain? Ini membuktikan kepada kita, Daud anak yang taat. Dia bisa bertanggung jawab. Buktinya apa? Lihat ayat 15, 17, dan 20. Dia mendengar suara papanya. Dia menjalankan suara papanya. Dan ayat 20 dilihat catat situ. Dia bangun pagi-pagi. Mengepak semua yang sudah dikepak, dia bangun pagi-pagi. Ini apa artinya? Setelah dapat perintah, semua dikemas dengan baik. Pagi-pagi semua tinggal dibawa untuk menjalankan tugas. Dalam bagian ini, saudara, kita melihat ternyata pribadi Daud adalah anak yang sungguh-sungguh diandalkan orang tua. Di mana anak nomor 4? Di mana anak nomor 5? Di mana anak nomor 6? Di mana anak nomor 7? Kenapa langsung perintah kepada anak nomor 8? Ini berarti membuktikan kepada kita Daud memang anak yang bisa dihandalkan orang tua. Dan Isai sangat tahu Daud adalah sungguh-sungguh bisa dipercaya dalam bagian ini. Nah, disinilah saudara kita penting sekali dalam mendidik anak. 8 yang muncul dari ini, 3 yang taat perang, yang 4 nggak kelihatan, yang 1 muncul. Ini anak penghiburan. Ini anak yang sungguh-sungguh bisa dihandalkan. Pertanyaan kita, apakah semua ini karena Daud sungguh mengenal Tuhan? Jawabannya benar. Apakah ini menunjukkan kepada kita Daud selalu bertanggung jawab untuk seluruh nilai kerjanya, dan dia bertanggung jawab untuk setiap waktu yang dia harus proses lewati bagi Tuhan? Iya. Nah, di sini saudara kita belajar betapa pentingnya ketika kita menjadi anak, betapa penting ketika kita menjadi orang tua. Mari kita belajar daripada bagian ini, saudara. Jadi berkat Tuhan untuk kita setiap anak-anak.
Ingat, buktikan nilai ketaatanmu kepada orang tua. Buktikan nilai tanggung jawabmu kepada orang tua. Dan buktikan semua itu dikaitkan dengan Tuhan. Sebagai bentuk engkau menghormati Tuhan. Dan pasti Tuhan selalu menyertai engkau. Kedua, kita tahu saudara, Daud itu punya aspek keinginan tahu yang begitu kuat. Jadi kita tahu, dan ini dianalisa oleh kakak-kakaknya juga. Ya, engkau datang pasti punya motivasi yang jahat. Aku tahu keinginanmu. Dan wajar saudara, penghiburan pada saat itu tidak ada TV. Tidak ada majalah. Sehingga pada waktu ada pengalaman yang baru, ada seorang anak muda diminta untuk pergi, sekalian mau nonton. Itu firasat kakaknya. Daud dicurigai ingin nonton. Karena apa? Daud itu adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki sesuatu keberanian untuk mencoba sesuatu yang dikaitkan dengan Tuhan. Nah, di dalam bagian inilah saudara, kakak-kakaknya salah menganalisa adiknya. Dan Daud cuma bertanya, mendapatkan satu kecurigaan. Jadi dalam bagian inilah saudara, aspek keingintahuan untuk sesuatu yang kita miliki. Secara rasio, secara pengalaman, itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi kalau kita punya anak, kita punya pegawai, kita punya rekan kerja, punya aspek sense of belonging begitu sangat kuat, itu wajar. Tetapi kalau dia menghalalkan banyak cara, itu tidak wajar. Kalau mau tahu segala sesuatu, potong jalur, itu tidak wajar. Jadi dalam bagian inilah saudara, keingintahuan daripada Daud, dalam pengalaman dia yang baru ini saudara, ini menarik untuk kita kaji. Kenapa saudara? Di sini saya kasih titik 2. Iman memimpin rasio Daud. Ketika dia melihat situasi yang baru, dia melihat bagaimana keberadaan orang-orang Israel ada dalam ketakutan, tetapi dia sendiri tidak takut. Saya ulangi. Orang Israel melihat daripada Goliat, mengalami ketakutan. Daud tidak mengalami ketakutan. Ini berarti menunjukkan kepada kita iman memimpin rasio dia. Dan apa yang dilakukan oleh Daud ini menarik. Dia survei saudara. Dia analisa lapangan untuk semua rancangan daripada hasrat dia. Dia tanyakan kepada setiap orang, barisan tentara, apa yang akan dilakukan jikalau saya akan berhadapan dengan orang ini. Dan apabila saya mengalahkan orang ini, apa yang terjadi? Orang-orang ceritakan, kamu akan mendapatkan harta daripada Saul, kamu akan mendapatkan anak untuk menjadi istrinya, keluargamu dibebaskan daripada pajak. Dia pergi lagi, dia pergi lagi, pergi lagi. Ini menunjukkan kepada kita, dia ingin mengetahui semua keberadaan konteks lapangan itu. Supaya dia jangan menjadi orang yang sombong. Dan dia ingin tahu keberadaan di lapangan itu, kenapa semua orang takut. Walaupun sudah ingin dikasih uang, dikasih daripada harta, dikasih daripada wanita atau dijadikan istri putri daripada Saul, ingin diberikan bebaskan pajak. Ternyata kenapa tidak berani? Dia semua dia pelajari dengan baik. Nah, di sini saudara, keinginan tidak cukup jikalau kita tidak menguasai konteks. Hasrat tidak cukup jikalau tidak mengetahui secara menyeluruh apa yang terjadi. Dan hasrat tidak cukup jikalau motivasi penggerak kita itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Nah, disinilah kita belajar, saudara. Kepintaran seorang itu dimulai daripada hasrat yang dikaitkan dengan Tuhan. Maka orang pinter bagi dunia itu banyak. Orang pinter bagi dunia menjadi sukses dan kaya itu banyak. Tapi orang yang pinter bagi Tuhan itu sedikit. Dan waktu dia sukses dan berhasil tetap menyatakan kebesaran Tuhan itu sedikit. Dan mana yang akan dilupakan dunia? Yang ini. Mana yang diingat oleh dunia dan punya jejak kaki bagi Tuhan? Yang ini. Maka pada waktu kita mengajar anak-anak kita, ingat, pinter tidak cukup. Pinter diikuti hikmat dalam Tuhan. Dan pinter dan hikmat diikuti bagian ketiga, takut akan Tuhan.
Jadi apapun yang kamu lakukan, ingat, semua hasrat yang Tuhan timbulkan dalam pikiranmu, dalam setiap apa yang mau engkau alami, semua itu anugerah daripada Tuhan. Tapi yang membuktikan engkau sungguh mengenal Tuhan dalam menguduskan hasratmu, semua dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Jadi dalam bagian inilah saudara, saya percaya sekali, Daud mendapatkan pendidikan itu dari Isai. Jadi apa yang ditabur oleh Isai kepada 8 anaknya, ternyata yang paling bungsu, yang paling mendengar. Memang dalam sejarah saudara, anak yang paling bungsu itu belajar dari kakak-kakaknya. Dia belajar daripada proses pembelajaran, sehingga banyak hal yang difilter. Maka kalau si bungsu tidak bertobat, itu bahaya, jadi orang licik. Ya. Jadi dalam bagian inilah saudara, kita bukan berarti semuanya mengatakan kalau gitu memang cocok saya ini anak bungsu. Gitu. Tidak, saudara. Ketiga, Daud mengalami kegelisahan yang suci. Karena mendengar cemoohan orang Filistin terhadap Allah yang hidup, dan dia berkata di dalam setiap daripada pertanyaan kepada orang lain, kenapa orang ini mencemooh daripada orang Israel? Kenapa orang ini mencemooh barisan Tuhan? Yaitu Tuhan yang hidup. Dia tidak katakan, hai engkau Goliat, engkau menghina kakak-kakakku, engkau menghina daripada Saul daripada rajaku. Tidak. Dikatakan Goliat dan orang Filistin sudah menghina barisan dari tentara Tuhan yang hidup. Maka dia gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena tidak ada orang yang berani dan menyetopkan cemoohan itu. Kenapa tidak ada yang memanah? Secara nilai strategi perang, harusnya Goliat bisa dipanah. Secara strategi perang, Goliat harusnya bisa ditombak jarak jauh. Secara nilai strategi perang, harus bisa dilontarkan daripada seperti lontaran daripada batu kayak pakai karet gitu. Nah, di dalam bagian itu kita baru mengerti, perang zaman itu pun ada etika. Boleh perang terbuka. Waktu perang secara man to man, ada aturan main. Jadi perang pun punya etika. Tidak boleh sembarangan dan tidak boleh menghalalkan banyak cara. Kalau pada saat itu perang kira-kira ada senjata sniper, kira-kira Goliat langsung mati gak? Mati. Dan sniper pada saat itu bukan daripada senjata yang laras panjang. Bisa juga pakai panah, bisa juga pakai tombak. Tetapi saudara, perang pun punya nilai moralitas. Tidak sembarangan. Kalau sudah sepakat man to man, tunjukkan man to man dulu. Ternyata saudara, mereka semua tentara Israel, satu persatu pun tidak ada yang muncul. Termasuk kakak-kakaknya daripada Daud. Dan tiba-tiba dikatakan, Daud seperti mengalami satu kegelisahan yang sifatnya menghebohkan. Karena setiap orang dia tanya bagaimana kalau perang malahkan dia, dia tanya lagi bagaimana kalau aku berperang malahkan dia. Semua ditanya satu persatu, sampai berita itu sampai ke kuping daripada Saul. Dan ternyata siapa yang bikin heboh itu? Ternyata Saul sangat mengenal, itu adalah pelayannya. Itu namanya Daud. Jadi dalam bagian inilah saudara, pertanyaan kita, kenapa hanya Daud yang gelisah? Dan kenapa saya pakai istilah kegelisahan yang suci? Kita bisa mengalami kegelisahan yang tidak suci ketika kita membiarkan dosa masih bercokol dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami kegelisahan yang suci ketika kita ingin memberitakan satu kebenaran. Kita bisa mengalami kegelisahan yang suci ketika kita melihat dosa berkembang, tapi tidak ada satu peneguran, tidak ada satu penetapan keadilan. Maka setiap kita anak-anak Tuhan, waktu afeksimu berkaitan dengan afeksi Tuhan, maka pertemuan itu akan menghasilkan satu kegelisahan yang suci. Di sini surat titik perkembangan kegelisahan daripada Daud. Karena dia melihat balap tentara tidak ada yang berani bagi Tuhan.
Sudah diberikan sayembara, tetap tidak ada yang berani. Melihat Goliat yang begitu sangat tinggi, semua lari kocar-kacir. Kenapa? Tertipu dengan fenomena. Karena dikatakan Goliat orang yang tinggi besar, dari kecil sudah dilatih ingin jadi tentara. Jadi mereka ternyata, saudara, ketakutan karena unsur melihat. Daud tidak takut karena melihat Goliat. Dia gelisah ketika melihat penghinaan itu terhadap Allah yang hidup. Ini perbedaan apa? Berarti ini menunjukkan kepada kita tentara Israel dilatih, tapi tidak bermental berperang untuk Tuhan. Daud dilatih ketika jadi gembala, tidak ada yang nonton, tidak ada yang mengukur, tidak ada yang mengawasi, tapi dia bisa mengalahkan singa dan beruang. Semua dalam nilai tanggung jawab dia kepada Tuhan dan untuk menyenangkan daripada keluarganya, untuk kambing domba yang ditanggungjawabkan kepada dia. Jadi di sini saudara, kita penting sekali belajar sampai sejauh mana ternyata iman itu mempengaruhi keberanian kita. Itu sangat penting. Jadi kalau keberanianmu karena pengalaman, keberanianmu hanya karena tekad, keberanianmu bisa bersentral untuk dirimu, untuk engkau dilihat hebat, engkau dilihat lebih daripada orang lain. Kenapa? Modalmu adalah pengalaman dan hanya tekad. Dan manusia berani untuk menunjukkan dirinya hebat, gampang. Kita berani untuk memuaskan hasrat kita, gampang. Berani untuk menunjukkan kita ini punya aktualisasi diri lebih daripada orang lain, gampang. Tapi keberanian untuk memuaskan diri, keberanian untuk mendapatkan pujian, keberanian untuk menyatakan aktualisasi kita lebih daripada orang lain, itu sangat dekat dengan dosa. Nah, di dalam bagian inilah saudara, ketika kita berani, tidak ada hitung-hitungan untuk diri kita akhirnya mati. Waktu kita berani tidak ada hitung-hitungan untuk memikirkan ingin mendapatkan reward. Tidak berpikir ingin ada aspek take and give. Itu menunjukkan kepada kita bahwa keberanian daripada Daud sungguh ditopang oleh iman dan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Di sini terbukti bagian yang keempat. Maka ketika kakak Daud yang terbesar Eliab mencoba menghalangi dia, mencurigai, dan ketika Saul juga meragukan, engkau tidak pernah punya pengalaman menjadi prajurit. Goliat itu sudah teruji dalam pengalamannya. Engkau tidak akan mampu. Daud berkata kepada Saul, jangan tawarkan hatiku karena dia. Apa artinya? Daud tidak mau bermental seperti tentara Israel, melihat Goliat yang tinggi, yang besar, memiliki senjata yang besar, maka orang-orang tawar hati. Aku tidak mau tertipu dengan fenomenologi. Aku tidak mau tertipu dengan kasamata. Aku sudah terbukti, singa dan beruang aku kalahkan. Dan ini bukan sesuatu isapan jempol. Dan dia mungkin sudah membuktikan itu. Dia bawa semua kepala daripada singa, dia bawa semua kepala beruang kepada keluarganya. Bukti bahwa dia bertanggung jawab dan mengalahkan semuanya. Hanya pakai senjata seperti umban itu. Ya. Kalau kita itu seperti ketepel, Israel bilang umban.